Terima kasih banyak Prof sudah membuka acara kita. Jadi mungkin karena acara sudah dibuka, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Mbak Vera untuk memandu acara kita. Kepada Mbak Vera, saya persilakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa untuk waktu yang telah diberikan juga. Pertama, Bapak Ibu semua, saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan semua di seminar online Master Plan Rumah Sakit seri ke-7, yaitu studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Vera, selaku moderator untuk seminar online yang diadakan oleh Perkumpulan Teknik Perumah Sakitan Indonesia atau PTPI pada hari ini. Pada seminar online PTPI yang ke-7 hari ini, kami telah memilih tema, yaitu studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit, tentunya juga atas dukungan dari salah satu sponsor kami hari ini, yaitu PT Pandu Persada. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, kebutuhan arsitek perlu dirancang sedemikian rupa agar negara, kota, maupun desa tetap mendukung aktivitas warga tanpa ada rasa khawatir. Dalam konteks rumah sakit, diperlukan rancangan bangunan yang tak hanya menangani pasien dengan cepat, namun juga melindungi dokter dan seluruh pegawai di dalamnya. Hal ini mendorong penciptaan arsitektur yang berkelanjutan, yakni mampu mendukung kebutuhan kesehatan, namun di sisi lain juga harus menekan pengeluaran seminimal mungkin melalui penghematan energi. Contohnya, mungkin nanti akan dibahas juga oleh salah satu pembicara kita mengenai konsep Green Hospital. Untuk itu, Bapak Ibu semua, pembahasan webinar hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai bagaimana desain arsitektur rumah sakit berkembang secara dinamis untuk mengatasi kebutuhan ruang masyarakat, terutama di era new normal. Tentunya bersama para pembicara kita pada hari ini. Nah, senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa pembicara yang tentunya sudah sangat profesional di bidangnya. Untuk itu, kita akan segera masuk ke sesi presentasi. Pertama saya mohon izin dulu untuk share screen ya. Yep. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, ini sudah terlihat ya di layar bahwa yang pertama ini adalah pembicara kita, yaitu Insinyur Adi Utomo Hatmoko, Master of Architecture, Indonesian Institute of Architect, ASEAN Architect. Seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke sesi presentasi, saya akan sedikit membacakan tentang profil beliau. Jadi Pak Adi ini, beliau lahir di Jakarta bulan Januari tanggal 29 tahun 69. Nah, beliau menemati pendidikan S2 yaitu sebagai Master of Architecture at Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, Fulbright Scholarship di tahun 96. Lalu beliau juga S1 sebagai insinyur di Gadjah Mada University dengan status cum laude pada tahun 91. Beliau juga menjadi arsitek utama dari Indonesia Institute of Architect dan juga ASEAN Architect. Nah, beliau ini, Pak Adi, adalah rektor kepala dari Gadjah Mada University dari tahun 1991 sampai sekarang, dan saat ini Pak Adi juga masih menjabat sebagai founder ataupun prinsipal dari PT Global Rancang Selaras di tahun 2002 sampai sekarang. Pak Adi ini juga sudah merancang lebih dari 150 rumah sakit. Wah, keren sekali ya. Oke, ya nantinya Pak Adi juga akan lebih banyak membahas tentang arsitektur rumah sakit dan master plan rumah sakit. Jadi akan membahas bagaimana merancangnya, master plan-nya seperti apa, dan contoh-contoh rancangannya pun akan dipaparkan juga oleh Pak Adi. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mungkin saya langsung mohon izin untuk share screen karena hanya ada waktu 30 menit untuk presentasi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin saya mulai dari ini yang pertama. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak dan Ibu, sudah jelas Bu
Sudah, Pak Riza, sudah. terlihat Pak Adi. Baik. Pak Adi. Silakan, Baik, Pak. Bapak dan Ibu, nanti soalnya akan ada 2 PowerPoint. Ini yang pertama tentang master plan rumah sakit dan arsitektur rumah sakit. Jadi memang dari berbagai hal di PTPI, kebanyakan mengenai aspek engineering atau hal-hal yang sifatnya teknikal. Tapi kali ini memang akan lebih banyak, mungkin saya akan cerita yang aspek yang lain, yang mungkin lebih ke arah socio-humanities, dan mungkin sedikit banyak ada estetika juga. Jadi mungkin pertama, ini tidak perlu ya. Ya, jadi kita mulai dulu bahwa rumah sakit itu kita biasanya memulai bisa dari tanah kosong. Kalau tanah kosong itu kita bisa langsung mulai dengan master planning, dengan mencoba menyiapkan highest and best use dari lahan yang ada. Atau kita memulai dari existing hospital evaluation, jadi mengevaluasi rumah sakit yang sudah ada. Contoh yang ada gambarnya ini adalah contoh sebuah rumah sakit di Probolinggo. Jadi rumah sakit yang sudah ada di sisi kiri, kemudian sisi kanan area parkir, dan kemudian untuk kantor dan sebagainya. Sehingga ketika kita merencanakan juga pasti akan dibagi 2, mulai dari sisi kanan dulu, lalu kemudian berpindah ke sisi kiri sesudah fungsi-fungsi yang sisi kanan bisa pindah ke sisi yang ada di kanan. Karena dengan cara seperti itu, maka rumah sakit yang ada tidak terganggu layanannya. Sesudah evaluasi, master planning, baru kemudian desain dan konstruksi. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu melihat apakah sesuatu itu layak atau tidak, dan bagaimana bisnis plan-nya. Kelayakan memang bisa dari 2 hal. Yang pertama dari aspek ekonomi, tapi kedua juga dari aspek non-ekonomi, yaitu mungkin sosial, pelayanan, dan sebagainya. Jadi pasti kita harus melihat demand dan supply yang ada di daerah tersebut. Kemudian dari situ bisa dirumuskan layanan apa untuk rumah sakit itu, SDM apa yang spesifik untuk rumah sakitnya, dan kemudian alat-alat medis apa yang diperlukan di sana. Baru sesudah ada FS dan business plan, baru kemudian kita menginjak pada physical master plan. Di mana di physical master plan pun kita pasti akan harus melihat 2 hal. Satu, bagaimana resources yang ada di sana, dan kedua adalah bagaimana standarnya. Standar baik dari Kemenkes, dari GCI, dan sebagainya, sehingga lahan, bangunan, dan infrastruktur itu bisa terencana dengan baik. Kemudian ini di Kemenkes sebetulnya sudah ada standarnya untuk FS seperti apa dan untuk master plan seperti apa. Nanti kasus yang sangat hebat akan disampaikan oleh Pak Riza dan Pak Aryono yang sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, apa isi master plan itu? Master plan pada dasarnya satu tentang sistem fungsi dan pengembangannya, jadi standar programnya, tipenya, besarannya, dan sebagainya, di mana di situ seringkali kalau kita tidak melihat hal-hal itu, seringkali mungkin fungsi itu sebarannya tidak sesuai. Nanti akan saya ceritakan. Kemudian kedua adalah standar ruangnya sendiri. Ruang-ruang untuk medik sentral dan sebagainya, OK itu seperti apa, ICU seperti apa, dan seterusnya, outpatient bagaimana, inpatient bagaimana, kemudian sistem sirkulasi dan pengembangannya, bagaimana sirkulasi pasien, bagaimana sirkulasi yang khusus emergency, karena emergency dengan poliklinik nggak boleh saling interfere, kemudian bagaimana sirkulasi untuk dokter, paramedis, untuk barang kotor bagaimana, barang bersih di mana gitu. Karena itu nggak boleh bertabrakan. Kemudian sistem massa dan pengembangannya, standar material, keselamatan dan keamanan umum. Kemudian sistem infrastruktur dan pengembangannya, ini nanti Pak Aryono akan banyak sekali di sini, yaitu air bersih, air kotor, mechanical, electrical, dan sebagainya. Lalu kemudian yang tidak boleh kita lupakan juga sistem tata hijau, tata air, dan pengembangannya. Pertama, bahwa proper function dan proper zoning. Itu artinya adalah bahwa kita misalnya tidak bisa, umpamanya saja, saya pernah melihat belum lama ini, sebuah rumah sakit yang luasnya 2 hektar, di satu sudut ada instalasi gawat darurat, sudut yang lain ada radiologi, sudut yang lain lagi adalah kamar operasi. Sehingga terus kalau saya membayangkan kalau ada orang misalnya kecelakaan, patah kaki, dan sebagainya, lalu kemudian dia harus ke gawat darurat, dan kemudian dibawa cukup panjang melewati umum untuk ke radiologi, dibawa lagi menuju ke kamar operasi, itu tentu saja tidak
Seperti itu. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga sirkulasi yang efisien dan separation yang efektif. Yaitu misalnya saja bahwa bagaimana sirkulasi ke gawat darurat, bagaimana sirkulasi kemudian kita lihat ke poliklinik. Tentunya tidak boleh saling mengganggu. Kemudian bahwa ruang-ruang itu menyembuhkan dengan karakter yang manusiawi. Kemudian juga bahwa ada lingkungan yang hijau dan bangunan yang hijau. Hijau dalam hal ini bukan berarti hanya sekedar tanaman saja, tapi bagaimana kita bisa hemat energi, kita bisa ada penghawaan dan pencahayaan alami yang baik, dan sebagainya. Nah, berikutnya mari kita lihat ini suatu ya anatomi secara sederhana. Mestinya dari gawat darurat kita harus gampang menuju ke kamar operasi dan ICU. Walaupun memang betul bahwa ada nanti yang disebut dengan okasito. Tapi kemudian dari gawat darurat ke okasito, kemudian ke lantai operasi, apakah itu ke belakang, ke samping, atau naik ke atas. Dan kamar operasi dengan ICU mestinya juga berdekatan. Dengan ada alur steril yang terhubung di antaranya. Kemudian dari gawat darurat ke kamar bersalin atau VK juga mestinya harus dimudahkan. Betul memang akan ada ponek gitu dan sebagainya, akan tetapi meskipun demikian, kalau kita ingin agar SDM kita cukup efektif, efisien, kalau ini berdekatan akan lebih menguntungkan. Dan pasti antara VK dengan perinatologi harus cukup dekat. Nah, CSSD perlu dipakai untuk membersihkan hal-hal yang dari ICU, dari OK, dari VK, dan sebagainya. Sehingga ada alur kotor masuk ke CSSD, kemudian dari sana ada alur bersih menuju ke itu. Gawat darurat mestinya juga harus terkait dengan diagnostik dengan baik. Terutama misalnya ke arah radiologi. Radiologi pasti harus ada akses dari gawat darurat, tapi juga perlu ada akses dari poliklinik yang baik. Dan pasti di dekat poliklinik perlu ada admisi, rekam medik, kasir, farmasi. Di diagnostik tadi selain radiologi juga laboratorium. Kemudian kita perlu melihat bahwa perlu ada kafe, komersial, bookstore, one day care, rawat inap, dan sebagainya. Nah, pendeknya, mungkin kalau hotel biasanya ada front of the house dan back of the house. Nah, di rumah sakit, kita selain front of the hospital, juga ada back of the hospital, kita ada space for high requirement medical processes. Itu misalnya untuk bedah, kemudian untuk intensive care, untuk kemudian melahirkan, perinatologi, dan sebagainya. Nah, ini pasti harus menggunakan peraturan-peraturan yang sebetulnya sudah ada komplit dari Kementerian Kesehatan, maupun sebetulnya akan ada banyak juga dari yang Australia, kemudian Singapura, kemudian kita lihat dari GCI bagaimana kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan infeksi, bagaimana supaya terhindar dari infeksi nosokomial. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Saya biasa melihat bahwa kami biasanya mencoba untuk front of the hospital kalau bisa mall-like gitu, seperti mall. Bukan berarti komersialnya bukan, tapi bahwa orang masuk mall itu kan seneng gitu. Nah, kalau bisa kita masuk rumah sakit itu juga cukup terang, sejuk, nyaman, menyenangkan. Demikian juga kamarnya juga hotel-like. Hotel-like itu bisa jadi memang hotel kan macam-macam. Ada Santika Premier, tapi juga ada Amaris dan sebagainya. Nggak apa-apa, tapi semua hotel pasti memberi kesan yang homey, nyaman. Gitu. Back of the house kalau bisa efektif dan efisien. Itu kira-kira apa yang mungkin bisa kita lihat. Ini beberapa ilustrasinya, jadi di yang mall-like itu ada apa saja di sana, Center of Excellence juga perlu muncul di sana, kemudian dari yang hotel-like itu juga perlu separation infectious dan non-infectious, selain hal-hal lainnya dari situ. Kemudian, nah ini misalnya kemarin kita ada suatu proposal untuk sebuah rumah sakit di Kalimantan, di mana kita membuat rumah sakit itu malah justru seperti resort gitu, mixed use, karena artinya sebetulnya rumah sakitnya nggak mix, tapi kemudian di sisi kiri kalau Bapak dan Ibu melihat, nah itu di situ ada apartemen yang untuk dokter dan para medis. Di sisi kanan kalau Bapak Ibu melihat itu yang di sana tempat untuk beliau-beliau yang menginap kalau dia dari jauh dan menunggui saudaranya di sana. Di tengah kita memiliki healing garden, dan kemudian poliklinik itu kita beri juga area-area untuk kemudian ada outdoor cafe dan sebagainya, sehingga tidak terasa suasana seperti rumah sakit yang
kita jumpai pada zaman dulu kala yang mungkin cukup menyeramkan. Kadang-kadang juga ini di Cilacap Bapak dan Ibu, jadi bukan berarti harus yang seperti ini harus ada di kota besar gitu, enggak juga. Kita bisa membuat sesuatu yang enggak terlalu besar, nyaman, tapi homey gitu. Ini di Klaten, jadi di Klaten kita juga bikin sesuatu yang seperti mall gitu, supaya orang masuk itu bisa nyaman, bisa seneng, tidak merasa seperti di rumah sakit yang kemudian malah tambah sakit gitu. Ini di Bandar Lampung yang masih menunggu karena COVID ke ini, jadi peresmiannya tertunda. Kemudian ini kita siapkan di sebuah pinggir pantai, di sebuah kota di Kalimantan, dan ini adalah sesuatu yang kita siapkan untuk sebuah rumah sakit besar, di mana maternalnya ada sendiri, pediatriknya ada sendiri, lalu kemudian parkir itu terkait dengan poliklinik dari dua hal itu, sehingga masuk sesudah parkir bisa langsung ke arah poliklinik baik pediatrik maupun maternity, dan mereka terkait satu dengan yang lain. Di luarnya ada healing garden, tempat mereka bisa berjalan-jalan, kemudian pada waktu fisioterapi bisa keluar ke sana. Nah, sekarang kita mungkin contoh-contohnya. Ini satu contoh Bapak dan Ibu, bahwa kita mungkin dalam master plan bisa merencanakan untuk contoh tadi kita sebutkan bahwa lahan yang dipakai itu paling maksimal yang bisa dipakai ya 50% saja. Itu kalau rumah sakit biasanya begitu. Jadi 50%, yang lainnya itu dipakai untuk area hijau dan sebagainya. Tapi ini bahkan kurang dari 50%. Ini sudah jadi ada di area Bandung Raya, sebuah rumah sakit pendidikan. Jadi yang masuk ke dalam di sini, yang ada di bagian bawah, itu adalah khusus untuk emergency. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa emergency aksesnya sama sekali tidak terganggu oleh akses yang lain, yang untuk ke poliklinik dan sebagainya. Lalu kita lihat di sini juga parkirnya sendiri, parkir poliklinik tersendiri, parkir rawat inap juga sendiri yang ada di sisi atas. Kemudian karena rumah sakit pendidikan, perhatikan bahwa ada lajur di bawah, yang paling bawah, itu yang dipakai untuk para dokter, profesor, para mahasiswa, dan sebagainya. Sehingga parkir para dokter, profesor, mahasiswa, dan sebagainya tidak mengganggu parkirnya customer. Kemudian kita lihat misalnya di sini justru rawat jalan kita letakkan klaster gitu di dalam, dengan kemungkinan untuk masing-masing cubicles itu bisa saling berkonsultasi satu dengan yang lain, karena itu esensinya dari pendidikan juga, ada interdisipliner yang kemudian dipakai. Perhatikan bahwa ruang tunggunya justru di area luar, sehingga dengan di area luar dia tidak lagi harus menggunakan AC di situ. Di bawah di sini yang pink itu adalah emergency, yang warnanya ungu itu adalah radiologi dan sebelahnya adalah lab. Kemudian di sana ada klaster-klaster untuk rawat jalan. Di atasnya IGD itu adalah VK dan Perina, di atasnya VK dan Perina ada OK dan ICU, di atasnya lagi adalah ruang-ruang rapat yang bisa dipakai dengan kabel serat optik ke bawah yang bisa dipakai untuk melihat operasi dan sebagainya kalau pasien di bawah mengizinkan mereka menjadi guru dari para mahasiswa di atas. Perhatikan juga bahwa core untuk lift untuk sirkulasi vertikal itu sendiri antara yang emergency dengan yang non-emergency. Dan kemudian kita siapkan juga adanya rem di tengah yang memungkinkan dari semua bagian bisa kemudian escape melalui rem tersebut. Ini penampilannya, dan ini kira-kira secara diagramatisnya. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau kita harus menyiapkan master plan untuk sesuatu rumah sakit yang sudah ada. Kalau Bapak dan Ibu melihat ini 5 hektar, dan kemudian bangunan yang ungu ini adalah bangunan heritage. Kemudian kalau kita lihat yang paling bawah itu adalah dulu emergency, kemudian rumah sakit ini terkenal sekali dengan renalnya, jadi untuk apa? Untuk ginjal, operasi cangkok ginjal pertama itu di rumah sakit ini. Lalu kemudian ke belakang ke sana, di sini adalah area untuk operasi. Dan di sana adalah perawatan untuk ginjal, dan di sini adalah untuk rawat inapnya. Jadi bayangkan bagaimana perjalanan sang pasien, sehingga kita merencanakan dengan seperti ini. Sehingga di depan ini, di bawah adalah
emergency dan radiologi dan laboratorium, di atasnya high care dan ICU, atasnya lagi untuk operasi, atasnya lagi VK dan Perina, atasnya lagi untuk renal dan seterusnya. Sehingga semua yang sifatnya seperti itu, Medik Sentral akan berada dalam satu building. Di sebelahnya adalah poliklinik-polikliniknya dan rawat inapnya. Sehingga antara poliklinik, rawat inap dan area yang untuk activity untuk tindakan itu berada dalam satu floor. Sehingga misalnya di sana ada VK dan Perina, maka sebelahnya adalah poliklinik dan rawat inap untuk ibu dan anak. Dan kemudian yang kotak itu adalah parkir. Sehingga parkir dengan color coding kita bisa langsung mengambil lantai yang sesuai dengan itu. Di seberang sana dipakai untuk pendidikan, kemudian yang belakang untuk rumah duka, dan area rawat inap kemudian di sini menjadi area rawat inap yang lebih nyaman, VIP, dengan pavilion-pavilion yang baik, dengan tanaman dan hijau yang baik. Sehingga dengan seperti itu kita melakukan pentahapan dari tahap 1, 2, 3, mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang di belakang ini adalah yang parkir. Parkir itu langsung melekat pada poliklinik dan sebagainya. Kemudian ini untuk rumah duka, kemudian untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi ada sistem pentahapan yang dilakukan dalam rumah sakit ini. Ini ketika dia sudah jadi. Kemudian ini yang lain lagi, ini sistem pentahapannya beda lagi dengan sama juga di bawah adalah untuk emergency, radiologi dan lab, di atasnya VK dan Perina, atasnya OK dan ICU, dan seterusnya. Di sebelah sana ada rawat inap, dan di bawah adalah untuk poliklinik. Dari tahap pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan seperti itu, maka kita bisa menyambungkan area yang misalnya di atas ini dipakai untuk OK dan ICU, kemudian ketika belakang lebih untuk kardiologi, maka kemudian dari OK dan ICU di sini langsung nyambung dengan cath lab dan sebagainya, serta ICCU-nya, dan seterusnya lagi ketika ke belakang. Sehingga kita bisa menyambungkan area-area kritikal, dan kita bisa menyambungkan juga semua yang di bawah di sini menghadap ke taman adalah selalu untuk poliklinik. Ini kalau misalnya lahannya kurang. Jadi, Adi, mohon maaf. Baik, tinggal 10 menit ya. Waktunya Baik, 10 menit lagi baik. ya. Thank you, Pak. Ini yang ada di bagian bawah adalah yang untuk komersial, poliklinik, dan sebagainya. Dan poliklinik itu tersambung dengan parkir. Parkirnya sengaja tidak kita mulai dari lantai 1, karena lantai 1 harus hidup, tapi kemudian di lantai 2, 3, 4, dan seterusnya. Di atasnya parkir dipakai untuk healing garden. Ya, ini adalah yang pertama. Lalu kemudian sekarang yang kedua, Bapak dan Ibu, saya ada, baik, sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan. Oke, baik, mohon maaf. Jadi ini merancang karakternya rumah sakit. Jadi kalau tadi tentang pentahapan yang nanti akan lebih banyak dielaborasi oleh Pak Riza dan Pak nanti kemudian untuk ME juga. Lalu kemudian di sini tentang karakter. Jadi karakter-karakter apa yang perlu kita perhatikan di situ. Ada air quality, ada natural daylight, ada ini dan sebagainya. Kita lihat kotek puat itu yang berani pakai udara bebas terbuka gitu. Satu wing memang dan area Medik Sentral memang dengan full air condition, tapi satu wing lagi, satu tower itu memang sepenuhnya dengan udara terbuka, dan dia mendapatkan platinum green di situ. Lalu kita melihat bagaimana natural daylight. Ini satu contoh kasus yang kita buat di Jawa Timur, di mana untuk rawat inap anak itu bisa bagaimana supaya nyaman dengan area untuk orang tua, kemudian ada gambar-gambar yang bisa disiapkan gitu. Lalu kemudian kita sering lupa tentang bagaimana memberi sesuatu yang dari hati. Jadi kalau disiapkan area untuk seperti ini, terima kasih Bapak Dokter sudah membantu persalinan, terima kasih Ibu Perawat, gini-gini. Kalau sudah ada tempelan 2, 3 seperti itu, nanti yang lainnya akan ada tempelan lagi. Dan kalau ada seperti itu, maka pasti staf kru rumah sakit akan lebih melayani lagi dengan hati, karena mereka merasa bahwa ini bukan sekedar cari duit, tapi juga pasien itu betul-betul appreciate tentang hal itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu dilihat dalam membuat patient room. Kadang-kadang kita juga melakukan facelift dari sebuah rumah sakit, dari sesuatu yang kuno di sebelah kiri jadi sesuatu yang lebih modern.
Ini yang tadi kami sampaikan, yang di Cilacap itu, untuk BPJS pun kita buat dengan cukup nyaman, tapi udaranya terbuka seperti ini. Jadi memang dengan jendela, dengan udara terbuka, dengan garden. Ada yang pohonnya tetap rendah, ada yang kemudian jadi lebih tinggi. Ini yang kelas 3-nya di sana, dan ini kemudian yang VIP-nya. Tentu ada bedanya, tapi tetap kita harus memberikan kenyamanan pada semua orang, baik dia kelas 3 pun itu harus cukup nyaman, termasuk bagaimana kemudian di kamar mandinya dan sebagainya. Ini kasus yang lain lagi dari tim di perusahaan kami yang satu lagi di PT Desain, kita sempat kemudian ini mendapatkan seperti ini, padahal 3 bulan habis itu sudah harus jadi satu area yang dipakai untuk Poliklinik Kartu Indonesia Sehat. Jadi ini awalnya seperti ini 3 bulan sebelumnya, dan kemudian sudah itu harus disulap menjadi seperti ini. Dengan budget yang tidak tinggi, tapi harus cukup baik. Nah, terakhir Bapak dan Ibu adalah arsitektur dan rumah sakit tanggap COVID. 1, biasanya memang kita membutuhkan moda sirkulasi yang dengan jarak-jarak yang lebih besar. Kemudian minimal sentuhan, toilet umum yang minimal pintu, dan sebagainya. Artinya tentu saja bukan area untuk BAB-nya, tapi area dari luar lewat vestibul menuju ke dalam, ke restroom. Kemudian adalah bergantinya menjadi open layout, shared space gitu. Kemudian kalau pakai AC tetap perlu sirkulasi udara yang baik. Kalau tidak, maka dengan penghawaan alami. Kemudian kalau di rumah sakit perlu memisahkan pasien. Jadi kami sudah mulai sekarang membantu beberapa rumah sakit dengan multiple entrance, dan kemudian yang kedua juga dengan pemisahan di triase infeksius, non infeksius. Kemudian yang non infeksius mana yang tidak akan bedah, mana yang non bedah, mana yang kemudian ibu anak dan sebagainya. Kemudian memisahkan pasien dan pengunjung dengan staf medik, gitu juga penting. Lalu alur flow satu arah pada area ruang-ruang dengan pasien yang terinfeksi. Jadi jangan sampai nanti untuk memakai baju APD dan kemudian melepas lagi, itu balik lagi, tapi kita tetap harus satu flow, start di A dan nanti finish di F. Jangan kemudian A, B, C, D, terus A lagi, jangan seperti itu. Kemudian ruang-ruang pasien perlu lebih mudah dibersihkan, kemudian menghindari paparan infeksi, kita harus benar-benar cautious pada area toilet-toilet, tempat ganti APD, dan sebagainya. Dan kita harus siap dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana nanti risk management pada rumah sakit kita. Saya rasa mungkin itu, sementara suatu waktu nanti kami siap untuk lebih jauh lagi, akan tetapi sesudah ini mungkin yang lebih hebat, Pak Riza dan Pak Aryono mungkin akan memaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.